Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk di penghujung dari materi untuk teknologi flavoring, yaitu analisis flavor. Nah, analisis flavor ini akan dibagi menjadi dua pertemuan. Yang pertama yaitu akan membahas tentang analisis flavor terkait metode instrumental. Jadi kita menggunakan instrumen untuk menganalisis flavor. Dan untuk analisis instrumental ini kita akan fokus pada aroma. Terus yang kedua, flavor analysis bisa dilakukan dengan menggunakan sensory analysis atau analisis organoleptik. Nah, nanti di pertemuan berikutnya atau materi berikutnya kita akan bahas sedikit pengenalan tentang analisis organoleptik untuk menganalisis flavor. Untuk yang pertemuan kali ini atau pembahasan kali ini kita akan fokus pada instrumental analisis dan untuk menganalisis aroma. Sebelum kita berkenalan dengan apa saja instrumen yang bisa kita gunakan atau teknik-teknik isolasi dari flavor, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi untuk menganalisis flavor ini. Jadi analytical challenges, challenge apa yang akan ditemui oleh seorang flavor analis. Yang pertama, seperti yang saya rasa sudah ditangkap oleh semua mahasiswa dari minggu pertama sampai seterusnya, terlihat bahwa aroma itu tersusun atas senyawa kimia yang kompleks. Tidak hanya tersusun dari satu zat kimia saja, tapi kumpulan-kumpulan zat kimia, sehingga membentuk suatu aroma atau membentuk suatu flavor. Nah, karena dia kompleks, jadi contohnya misalnya flavor strawberry di sini, dia bukan hanya terdiri atas satu senyawa kimia terus membentuk aroma strawberry, tidak, tapi itu gabungan dari 100 sampai 300 komponen yang bersifat volatil atau yang bersifat mudah menguap. Terus lebih lagi kalau flavor kopi atau flavor-flavor turunan dari reaksi Maillard yang lain, itu bisa sampai 900-an. Bayangkan banyak sekali komponen yang mungkin perlu untuk kita analisis. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah tidak semua komponen tersebut, komponen penyusun flavor atau aroma tersebut itu sebenarnya berkontribusi terhadap aroma. Jadi kita perlu tahu apa sih key-nya atau kuncinya, komponen kunci yang memang penting sekali dalam membentuk misalnya tadi aroma stroberi atau aroma kopi. Nah, kita tidak bisa juga ketika oh ya sudah kita analisis saja mana komponen yang paling banyak berarti itu yang paling penting. Tidak, karena bisa saja komponen dengan konsentrasi yang sangat-sangat rendah justru itu adalah komponen kuncinya. Dan ada senyawa yang jumlahnya besar sekali di flavor tersebut tapi dia tidak terlalu berperan penting dalam pembentukan aroma. Nah, jadi kita perlu tahu bisa dari studi literatur atau dari analisis itu sendiri komponen mana sih yang menjadi komponen kunci. Tapi sekali lagi tidak mesti komponen kunci itu adalah yang paling banyak konsentrasinya. Bisa saja yang konsentrasinya sangat rendah itu justru yang paling penting. Terus berikutnya adalah sifat dari senyawa kimia yang menyusun aroma itu sangat beragam. Mulai dari kiralitasnya, kemarin sudah kita bahas ya di bagian sudah saya berikan bacaannya, sumber bacaan untuk yang tentang flavor bioteknologi ada tentang kiralitas di situ, tentang isomer. Nah, dari sifat di sini saja itu sudah berbeda. Lalu selain itu juga aroma atau chemical yang menyusun aroma ini dia juga memiliki keragaman dalam hal titik didihnya, dalam hal kelarutan, sehingga karena sifatnya yang berbeda-beda tersebut dan jumlahnya yang banyak, ini akan memberikan suatu challenge atau tantangan tersendiri dalam kita untuk mengisolasi, mengekstrak gitu ya, senyawa-senyawanya dan juga mengidentifikasinya. Jadi tidak ada satu metode yang paling bagus atau yang bisa menganalisis untuk semua komponen aroma.
tapi berbeda metode akan memberikan hasil yang beragam sehingga kita perlu membandingkan dari hasil yang satu dengan hasil yang lainnya. Contoh misalnya, ini contohnya bahwa berbagai metode atau metode yang berbeda bisa menghasilkan profil aroma yang berbeda. Contoh di sini aroma yang sama tapi diisolasi dengan 5 metode yang berbeda. Nah, yang diidentifikasi, senyawa yang teridentifikasi pun jumlahnya berbeda-beda. Seperti misalnya spritless headspace. Spritless headspace ini senyawa-senyawa mulai dari nomor 10 sampai nomor 17. Di sini ada keterangannya, nomor 10 misalnya acetophenone, itu jumlahnya sedikit. Tapi kalau misalnya dia diisolasi dengan metode atmospheric SDE misalnya, itu justru jumlahnya cukup banyak. Ini juga CH2Cl2 extraction, ekstraksi dengan CH2Cl2. Nah, di sini di senyawa nomor 1, 2, 4, 5, dan 6 itu tidak ada bahkan di sini. Tapi kalau kita lihat dengan metode yang lain, misalnya reduced pressure SDE, ini teridentifikasi ada senyawa di nomor 2 dan di nomor 4 gitu. Jadi kalau kita hanya melihat satu metode saja, tidak membandingkan dengan metode yang lain, mungkin kita bisa mendapatkan kesimpulan yang salah atau yang tidak tepat. Sehingga kita perlu untuk menganalisis atau melakukan isolasi atau ekstraksi dengan berbagai metode. Secara umum terdapat 3 tahapan dalam menganalisis aroma, yaitu yang pertama adalah isolasi. Kita mengisolasi dulu, kita ekstrak dulu komponen-komponen yang bertanggung jawab terhadap aroma dalam suatu bahan pangan. Terus yang kedua, bisa kita lakukan fraksinasi. Ini tidak wajib, tapi akan memudahkan kita dalam menganalisis. Lalu setelah fraksinasi, kita lakukan identifikasi. Nah, identifikasi mungkin bisa kita gunakan instrumen-instrumen seperti gas kromatografi itu untuk menganalisis apa saja sih komponen yang ada di aroma tersebut. Tadi kan ada ratusan senyawa ya. Terus juga bisa kita kuantifikasi berapa banyak konsentrasi dari masing-masing senyawa yang kita identifikasi tersebut. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang metode isolasi. Metode isolasi ini dibagi 2 lagi, bisa kita kelompokkan berdasarkan isolasi berdasarkan volatility atau berdasarkan sifat mudah menguapnya suatu komponen aroma. Atau isolasi juga bisa berdasarkan pada solubility atau kelarutan dari komponen aroma tersebut. Yang pertama, isolasi aroma berdasarkan sifat volatility-nya. Metode yang pertama yaitu static headspace method. Apa itu? Headspace sebelumnya sudah dibahas, adalah bagian, misalnya ini sampel ya yang digambar ini sampelnya yang warna orange. Headspace ini adalah bagian yang ruangan yang antara sampel dengan gas. Jadi di situ si senyawa-senyawa yang volatil itu pasti dia akan menguap, mengisi ruang ini, mengisi headspace. Nah, di static headspace method itu kita mengisolasinya cukup sederhana. Jadi sampel dibiarkan di dalam satu tabung seperti ini misalnya ya. Nah, si aroma kan dia menguap di sini. Nah, ketika aroma dia menguap di headspace-nya, kita ambil seperti suntikan. Nah, suntikan ini dia akan menyedot komponen-komponen aroma. Nah, ini berarti nanti di dalam suntikan itu sudah terisolasi hanya komponen aroma saja, tidak ada sampel misalnya larutan ataupun padatannya. Jadi metode ini sangat simple, tapi punya banyak kekurangan, terutama sensitivitasnya kurang karena konsentrasi yang bisa kita dapatkan dari hanya mengambil komponen aroma yang ada di headspace ini secara statis itu cukup rendah. Jadi hanya senyawa-senyawa yang konsentrasinya tinggi yang mungkin bisa kita identifikasi. Karena setiap alat itu kan dia punya konsentrasi minimum yang bisa teridentifikasi. Kalau dia terlalu rendah juga tidak kelihatan nanti di alatnya.
Terus yang kedua, agak sulit kalau kita mau mengetahui berapa sih konsentrasi komponen aroma yang ada di bahan pangan. Karena yang kita ambil itu hanya yang menguapnya saja. Masih ada aroma-aroma yang tertinggal di sampelnya. Jadi kita tidak tahu berapa konsentrasi yang sebenarnya ada di sampel. Tapi meskipun demikian, karena metode ini cukup simpel, sering juga digunakan, terutama dalam quality control di pabrik misalnya ya, yang kita butuh cepat analisisnya. Jadi hanya untuk mengambil komponen penanda saja, dilihat secara cepat apakah komponennya sudah sesuai dengan standar yang terdapat di satu pabrik tersebut misalnya. Metode yang kedua disebut dengan Dynamic Headspace Method atau Purge and Trapping Method. Di metode ini masih sama dengan yang Static Headspace Method, di mana kita mengambil atau mengisolasi komponen aroma dari headspace atau dari bagian kosong yang ada di dalam suatu wadah yang berisikan sampel kita. Bedanya dengan statik, kalau statik tadi kita biarkan saja aromanya menguap secara alami dari sampel ke headspace. Nah, kalau di metode kedua ini kita menggunakan gas. Kita hembuskan gas ke dalam sampel. Nah, si gas ini membuat sampelnya menjadi senyawa-senyawa aroma yang di sampel lebih mudah untuk menguap. Jadi akan semakin banyak senyawa-senyawa volatil, senyawa-senyawa yang memberikan aroma untuk keluar di headspace. Nah, gas yang kita suntikkan ini harus gas yang bersifat inert atau yang tidak bereaksi dengan sampelnya. Contohnya seperti gas nitrogen dan gas helium. Nah, lalu senyawa aroma yang masuk, senyawa aroma yang keluar yang berada di headspace ini kemudian dihisap dan di-trap atau dijebak gitu ya, ditangkap. Nah, kenapa harus ditangkap? Karena sekarang senyawa-senyawa aroma ini tidak hanya sendiri, tapi dia bersama dengan gas yang kita masukkan tadi, si inert gasnya, si nitrogen ataupun helium. Jadi kita perlu memisahkan antara nitrogen atau helium itu dengan senyawa-senyawa aroma. Nah, cara memisahkannya kita menggunakan yang disebut dengan trapping atau trap. Jadi alat untuk menjebak si komponen aroma saja. Jadi yang lewat ke sini nanti hanya inert gasnya, sedangkan senyawa aroma terperangkap di trappingnya. Nah, apa yang bisa kita gunakan untuk bahan penjebak aroma ini? Bisa cryogenik, bisa polimer yang dikenal dengan Tenax, maupun Kerpol ini karbon aktif. Karbon aktif sebagai penyerap aroma. Disinilah kita mengisolasi aroma dari suatu sampel. Metode selanjutnya yaitu masih diisolasi aroma berdasarkan sifat volatilitasnya atau sifat mudah menguapnya, yaitu metode distilasi. Seperti pada metode distilasi pada umumnya, yaitu ada dua komponen utama, yaitu pemanas dan juga kondensor. Jadi prinsipnya adalah si sampel itu dipanaskan, ini sampelnya di sini dipanaskan, bisa dengan water bath ataupun dengan uap apapun itu, atau dipanaskan langsung juga bisa. Dan ketika dipanaskan, maka senyawa-senyawa yang memberikan aroma atau senyawa volatil dia akan menguap. Nah, ketika dia menguap, dia akan sampai menuju ke sini. Nah, di sini ada kondensor yang biasanya dialirkan dengan air dingin. Suhu akan turun. Nah, yang tadinya dia menguap, maka dia akan turun, bisa berupa cairan gitu ya. Apalagi kalau misalnya si sampelnya dicampur dengan pelarut. Pelarut di sini banyak macamnya, bisa air, bisa juga pelarut organik. Nah, setelah dipanaskan, maka
ketika dia dingin terjadi kondensasi. Terjadi kondensasi maka nanti terperangkaplah di sini senyawa-senyawa volatil tadi bersama dengan pelarutnya. Nah, inilah yang kemudian nantinya dianalisis di tahapan baik fraksinasi maupun identifikasi. Nah, si metode distilasi ini ada yang dilakukan di suhu di tekanan atmosfer atau tekanan ruang biasa, ada juga yang dalam kondisi vakum. Sekarang kita akan masuk pada metode isolasi aroma yang berdasarkan pada ekstraksi dengan menggunakan pelarut. Solvent artinya adalah pelarut. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa pelarut yang digunakan itu harus pure atau murni. Jadi yang grade-nya itu grade yang tinggi, bukan grade teknis kalau bahan kimia ya. Bisa grade GC misalnya untuk yang kromatografi. Karena kalau si pelarutnya ada kontaminan atau kemurniannya rendah, maka nanti kontaminan ini akan mengganggu dalam identifikasi senyawa aroma. Terus solvent extraction ini sebenarnya lebih tepat untuk kalau produk pangannya tidak mengandung lipid atau lemak. Karena pelarut yang kita gunakan ini adalah pelarut organik yang dia juga bisa melarutkan minyak atau lemak. Jadi kalau kita produk kita berupa lemak, minyak, terus kita gunakan juga pelarut organik, maka tidak hanya senyawa aroma yang terekstrak, tapi juga minyak dan lemaknya terekstrak. Nah, di solvent extraction itu bisa berupa simple solvent extraction saja, artinya si bahan pangan langsung dicampurkan dengan pelarut. Terus hasilnya yang terlarutnya itu yang diambil. Jadi simple atau secara sederhana. Contohnya misalnya si stroberi misalnya gitu ya, dilarutkan di dalam diklorometan untuk mengekstrak senyawa-senyawa yang menghasilkan aroma stroberi. Nah, bagaimana kita memilih dari pelarutnya? Jadi pertama yang perlu digarisbawahi adalah tidak ada satupun pelarut yang bisa mengekstrak 100% senyawa aroma. Contohnya di sini, dia memberikan ilustrasi, jadi sampel yang sama, tapi dia ekstrak dengan menggunakan dua pelarut yang berbeda, yaitu yang A, ini dia menggunakan pentana, dan B dia mengeluarkan diklorometana. Nah, terlihat di sini profil atau persentase atau konsentrasi dari tiap jenis senyawa kimia dari produk yang dianalisis itu berbeda-beda. Yang A seperti ini grafiknya, tidak diidentifikasi ada senyawa nomor 3. Senyawa nomor 3 itu adalah butanol. Tapi ketika diekstrak dengan diklorometan, ketahuan bahwa sampel kita itu mengandung butanol. Dan juga kalau di sini sampel nomor 15 misalnya, senyawa nomor 15 itu adalah metil antranilat. Nah, di yang sampel yang diekstrak dengan pentana, metil antranilatnya hanya sedikit. Tapi kalau kita ekstrak dengan diklorometan, kita dapatkan yang banyak. Nah, begitu. Jadi, berbeda pelarut, pasti dia juga berbeda juga yang dia larutkan. Oleh karena itu, biasanya kalau kita ingin mendapatkan suatu profil yang lengkap terhadap suatu flavor atau aroma, maka kita analisis dengan berbagai macam pelarut. Selain dengan simple solvent extraction, di isolasi aroma itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan supercritical karbon dioksida. Apa itu supercritical karbon dioksida? Yaitu adalah karbon dioksida atau CO2 yang bentuknya adalah cairan. Kalau CO2 yang biasa kita kenal gitu ya di udara, bentuknya adalah gas. Tapi di sini kita ubah dia menjadi bentuk superkritikal sehingga bentuknya cairan dan bisa
mengekstrak senyawa-senyawa yang diinginkan. Nah, gambar di samping ini memperlihatkan atau mengilustrasikan bagaimana ekstraksi dengan menggunakan supercritical CO2. Yang pertama di sini ada compression chamber atau di ruang di mana tekanan itu dibuat tinggi. Ketika tekanan tinggi, CO2 yang berbentuk gas berubah menjadi bentuk cair. Nah, CO2 yang cair ini dicampur dengan sampel di dalam extraction vessel. Nah, di sini CO2 bercampur dengan sampel sehingga senyawa-senyawa aroma akan terlarut di dalam supercritical CO2. Nah, setelah itu nanti si CO2-nya, supercritical CO2 dialirkan di dalam suatu separator atau tempat pemisah. Di sini CO2 tekanan diturunkan sehingga CO2 menguap. Dan ini bisa kita tangkap lagi untuk digunakan berikutnya. Yang tersisa apa? Yang tersisa adalah ekstraknya. Dalam hal ini yang kita inginkan adalah ekstrak aroma. Karena si CO2 mudah menguap, maka dia mudah dipisahkan dari ekstrak, maka tidak ada residu. Tidak ada residu pelarut pada metode supercritical CO2, sehingga ketika kita mengidentifikasi senyawa aroma itu benar-benar hanya senyawa aromanya, tidak ada pengaruh dari pelarutnya. Akan tetapi kelemahan dari metode ini adalah high cost atau mahal ya, karena kita butuh peralatan untuk membuat si CO2 berada pada kondisi superkritikal, dan juga ukuran sampel yang bisa kita ekstrak itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan metode simple solvent extraction. Oke, pada kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan SPME atau Solid Phase Micro Extraction. SPM ini adalah suatu alat yang bisa kita gunakan untuk mengisolasi aroma. Bentuknya seperti di gambar sebelah kiri ini, jadi seperti suntikan dia, di mana di ujungnya itu ada berupa fiber atau suatu serat yang bisa menyerap atau mengikat senyawa-senyawa volatil yang bertanggung jawab terhadap aroma dari suatu produk. Bagaimana dia digunakan? Jadi si SPME itu bisa kita tusukkan di dalam suatu tabung yang mengandung sampel. Nah, SPME-nya bisa kita tusukkan hanya di headspace-nya saja, atau bisa juga kita benamkan langsung di sampelnya. Nah, nanti senyawa-senyawa volatil ini akan terikat di bagian fiber atau serat yang ada di SPME tadi. Nah, karena dia sudah terikat di sini, maka senyawa-senyawa itu bisa langsung kita injeksikan atau kita suntikkan langsung dia ke dalam gas kromatografi. Gas kromatografi ini adalah alat untuk mengidentifikasi senyawa aroma. Nanti akan kita bahas berikutnya. Jadi ini sangat simple, tinggal ditusukkan saja ke gas kromatografi, senyawa-senyawa aromanya nanti bisa dideteksi. Oke, setelah tadi senyawa-senyawa volatil sudah terisolasi, sudah kita dapatkan ekstrak dari aroma, maka tahapan analisis berikutnya yaitu fraksinasi. Sekali lagi, fraksinasi ini bisa dilakukan dan opsional gitu ya, bisa dilakukan, bisa tidak. Karena sebenarnya nanti pada saat kita injeksikan ke dalam gas kromatografi untuk analisis atau identifikasi, maka akan terjadi fraksinasi juga di sana. Tapi kalau untuk senyawa aroma yang kok sangat kompleks, yang mengandung berbagai macam senyawa kimia dengan sifat yang berbeda-beda, maka akan lebih sulit untuk dianalisis jika tidak kita lakukan fraksinasi. Jadi tujuan utama dari fraksinasi ini adalah untuk memisahkan senyawa-senyawa flavor, senyawa-senyawa aroma itu berdasarkan kelasnya atau sifat kimianya.
misalnya sifat kimia, entah itu ukuran molekulnya, entah itu sifat polar non-polarnya, atau sifat ioniknya, dan sebagainya. Ada beberapa teknik, kita tidak akan bahas secara mendalam, dan karena ini menurut saya lebih advance ya, tapi kalau ada yang mau menggeluti atau mendalami di bidang ini, bisa nanti pelajari lebih lanjut di jurnal-jurnal ilmiah yang bisa kata kuncinya seperti ini. Teknik-teknik yang bisa digunakan untuk vaksinasi yaitu separasi asam basa, bisa juga vaksinasi dengan menggunakan HPLC atau High Pressure Liquid Chromatography, bisa menggunakan silicic acid, maupun dengan preparatif gas kromatografi. Oke, isolasi sudah, vaksinasi juga sudah diperkenalkan walaupun tidak mendalam, maka sekarang kita akan masuk ke bagaimana metode mengidentifikasi dari senyawa aroma yang sudah kita isolasi dan vaksinasi. Instrumen pertama yang bisa digunakan dalam mengidentifikasi maupun mengkuantifikasi senyawa-senyawa aroma yaitu gas kromatografi atau GC. GC ini merupakan alat yang bisa dikatakan paling banyak digunakan dalam studi atau untuk mempelajari senyawa-senyawa flavor. Alatnya bisa dilihat seperti gambar di sebelah kanan, itu contoh gambar dari gas kromatografi yang prinsip kerjanya diilustrasikan di gambar yang sebelah kiri. Di sini bagian ada gas silinder ya, nomor 1, ini adalah gas untuk pembawa atau carrier dari sampel. Nah, sampel dimasukkan dari tempatnya disebut dengan autosampler. Jadi sampel yang sudah kita ekstrak tadi, yang sudah kita isolasi, itu diinjeksikan atau disuntikkan di dalam autosampler ini ke dalam gas kromatografi. Nah, sampel tersebut dibawa masuk ke dalam kolom. Jadi di sini ada kolomnya yang warna merah ini. Nah, di dalam kolom ini terjadi pengenceran gitu ya, dan juga fraksinasi di sana, pemisahan. Jadi nanti masing-masing senyawa, tadi kan setiap aroma itu tersusun atas banyak sekali senyawa. Nah, di dalam kolom ini dia terpisah-pisah. Nanti dia keluarnya yang masuk ke dalam detektor itu dia satu-satu. Nah, karena dia keluarnya satu-satu bisa teridentifikasi. Nanti modelnya yang kita baca itu disebut dengan kromatogram. Jadi modelnya kayak grafik begitu, grafik satu-satu. Nah, tiap puncak di grafik ini mewakili satu senyawa atau suatu substansi. Jadi kalau misalnya ada 100 senyawa, berarti ada 100 juga yang garis-garis ini gitu. Dan tingginya garis itu menunjukkan konsentrasi dari senyawa tersebut. Jadi semakin tinggi garisnya, maka konsentrasi senyawanya juga semakin tinggi. Oleh karena itu, dengan menggunakan gas kromatografi, kita tidak hanya bisa mengidentifikasi senyawanya apa, tapi juga kita bisa mengkuantifikasi, kita bisa hitung berapa sih konsentrasinya. Nah, hanya gas kromatografi ini sensitivitasnya, sebenarnya sensitivitasnya cukup tinggi, tapi masih ada keterbatasan konsentrasi minimum yang bisa dideteksi. Nah, untuk meningkatkan sensitivitas dari alat, maka dikembangkan yang namanya mass spektrometri atau disatukan gitu ya antara gas kromatografi dengan mass spektrometri atau disebut dengan GCMS. Nah, GCMS ini sensitivitasnya sangat baik sehingga senyawa-senyawa yang sangat kecil konsentrasinya dalam pikogram gitu ya bisa teridentifikasi oleh mesin ini.
Nah, selain GC maupun GCMS, gas kromatografi ada juga yang dilengkapi dengan olfaktometri atau seperti tempat untuk bisa kita cium senyawa yang masuk atau yang sedang dianalisis. Nah, GC olfaktometri itu jadi senyawa itu tidak hanya diidentifikasi oleh mesin, tapi juga bisa diidentifikasi oleh manusia. Jadi ini gabungan antara mesin dengan manusia, sehingga keakuratannya lebih tinggi dan juga lebih banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Kalau mesin saja, dia hanya mengidentifikasi tadi misalnya ada kromatografnya ya, misalnya gitu. Nah, dia hanya memberitahu oh ada senyawa A, ada senyawa B, ada C, D, dan E. Tapi dia tidak memberitahu senyawa A ini memberikan aroma yang seperti apa. Yang E ini memberikan aroma seperti apa. Tidak diketahui karena dia hanya mengidentifikasi senyawa dan seberapa banyak senyawa itu yang ada di dalam sampel. Nah, dengan memberikan satu tambahan di sini olfaktometri, di mana manusia bisa campur tangan di situ, maka kita bisa identifikasi senyawa itu berhubungan dengan aroma yang seperti apa. Ini prinsip kerjanya di gambar sebelah kanan. Jadi tadi sampel ya masuk ke dalam kolom kromatografi. Sampelnya banyak mengandung senyawa-senyawa, ada kalau di sini senyawa warna merah, hijau, dan biru. Nah, di kolom ini terpisah, yang merah sama merah, yang biru dengan biru, yang hijau dengan hijau. Nah, ketika dia mau masuk ke dalam detektor, ini ada yang namanya splitter, dibagi dua. Ada yang biasanya lebih banyak ke arah olfaktometrinya, yang ke arah manusianya. Biasanya misalnya bandingannya 10:1. Jadi 10 bagian itu dialirkan ke hidung dan 1 bagian dialirkan ke dalam detektor untuk di gas kromatografi. Yang di sini dia menggunakan GCMS. Jadi gas kromatografi mass spektrometri. Nah, jadi karena dia dibagi dua, ada yang masuk ke detektor gas kromatografi, ada yang masuk ke dalam hidung manusia, maka kita bisa mendapatkan tidak hanya kromatogram seperti yang di GC, tapi juga bisa ketahuan, misalnya, oh senyawa yang warna hijau ini memberikan aroma seperti butter gitu. Terus kalau yang warna biru itu aromanya seperti aroma bunga gitu, floral. Sehingga kita tidak hanya mengidentifikasi senyawa kimianya, tapi juga mengetahui sifat dari aroma yang dibentuk oleh senyawa tersebut. Terakhir, alat yang bisa kita gunakan, instrumen yang bisa kita gunakan untuk analisis dari senyawa aroma itu adalah electronic nose atau e-nose atau hidung elektronik gitu ya. Ini agak berbeda dengan gas kromatografi. Kalau gas kromatografi kan memang dia mengidentifikasi satu-satu senyawa dan juga mengetahui berapa konsentrasinya. Kalau ini simple saja, dia hanya mengidentifikasi aroma secara keseluruhan. Dan cara kerjanya adalah si alat ini sudah diprogram terlebih dahulu. Jadi kalau aromanya seperti ini, maka keluarnya adalah ini gitu. Jadi dia sudah diprogram dan kegunaannya fungsinya bervariasi tergantung apa yang diprogram di alat ini. Contoh misalnya ada alat untuk mengidentifikasi apakah susu itu masih bagus atau tidak gitu. Jadi karena susu yang masih segar itu memiliki aroma yang berbeda dengan susu yang sudah basi. Nah, si e-nose-nya ini bisa mengidentifikasi apakah susunya segar atau tidak. Ini contoh gambar dari e-nose. Dan juga kalau yang ini yang gambar yang kedua ini dia dikembangkan untuk mengidentifikasi jenis dari beberapa herbal.
Jadi ada herbal yang bentuknya mirip-mirip gitu ya, tapi aromanya berbeda-beda. Nah, dia bisa mengidentifikasi nih jenis herbal yang mana dari aromanya. Jadi kegunaannya sangat spesifik tergantung apa yang diprogramkan di alat tersebut. Ini lebih banyak digunakan untuk quality control, jadi cepat dan spesifik untuk suatu kegunaan. Jadi sehingga misalnya kita di pabrik ingin mengetahui apakah kategori produk ini aromanya sesuai dengan yang diinginkan, apakah dia masih bagus atau tidak, tinggal kita cek saja dengan menggunakan INOS. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk sedikit menyimpulkan, flavor analisis itu bisa kita gunakan instrumen secara instrumental maupun dengan uji sensori atau organoleptik. Dalam pengujian menggunakan instrumen setidaknya ada 3 tahapan utama, yaitu pertama isolasi, terus vaksinasi, dan identifikasi. Isolasi sendiri ada berbagai metode cara untuk melakukannya, dan berbagai metode itu akan mengisolasi komponen aroma yang berbeda-beda, sehingga jika kita ingin mengetahui komponen aroma dalam suatu bahan pangan secara komplit atau full gitu ya, sempurna, maka beberapa metode isolasi harus dilakukan. Lalu vaksinasi ini bisa dilakukan, bisa tidak. Fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam melakukan identifikasi. Nah, pada tahap identifikasi ada beberapa instrumen yang bisa kita gunakan, dan contoh yang dibahas pada materi ini adalah gas kromatografi atau GC. Ada GC saja, ada GC-MS yang sensitivitasnya jauh lebih tinggi, terus GC yang dilengkapi oleh olfaktometri, dan juga INOS. Demikian sumber dari kuliah yang saya gunakan adalah dari buku Food Flavor Technology yang ditulis, atau chapter yang kita bahas kali ini ditulis oleh Gary Renexius dengan judul Instrumental Methods of Analysis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.